Ya, ini contoh soal daya dukung tanah bebannya yang eksentris. Nomor 1, ini contoh soal nomor 1. Kita lihat coba. Punya pondasi dengan ukuran 4x4, ya. Silakan. Masih ada yang terlambat. Silakan. Nah, ini baru ada Mbak Gininya baru ada, ya. Jadi ini ya, kita punya pondasi begini, 4x4 berarti bujur sangkar, ya, ditanam pada kedalaman 1,8 meter, muka air tanah pada kedalaman 4,2 meter di bawah alas pondasi, atau 6 meter dari permukaan tanah, muka air tanahnya nih. Sudut geser dalam 32,7, kohesi adalah 40, beban P 2000 kN, momen arah yang memutar sumbu X 270, yang memutar sumbu Y adalah 160, FK-nya 3, gamma SAT-nya 20 kN dan gamma M-nya 18. Nah, pertanyaannya, apakah pondasi kuat memikul beban di atas? Jadi sudah ditetapkan, kemudian ada beban, Anda minta ditolong diperiksa. Kalau menggunakan lebar manfaat, kuat nggak nih pondasi ini dengan beban ini dan kondisi tanah begini, ya? Oke. Kemudian penggunaan faktor pengurangan, sama pertanyaannya, kuat apa enggak, ya? Nah, penyelesaiannya kalau kita lihat di sini, sama seperti yang kemarin, Anda mesti menentukan dia geser lokal atau umum. Jadi dari data ini, nah ini ditetapkan geser lokal. Kenapa? Geser lokal itu, ya, iya, ini kohesinya 40 nih, ya. Kohesinya 40, bahwa geser lokal itu pasti yang lebih kecil dari 50 kan? Oke. Nah, kalau kita lihat sudut geser dalam, ini 32,7. Kalau kita lihat di syaratnya, ini tidak lebih kecil dari 28 derajat. Ya. Jadi, ini dan tidak juga lebih besar dari 36 derajat. Artinya apa? Dimasukkan ke umum juga berdasarkan ini nggak bisa gitu. Karena ini daerah tidak bertuan itu kan. Iya. Jadi ya petunjuk yang paling dominan adalah C, ya. Sudah kita katakan ini geser lokal. Anda perhatikan nilai kohesi ada, nilai sudut dalam ada. Nah, tanah yang begini nggak bisa dikatakan non kohesif atau kohesif. Dua-duanya ada nih. Sudut geser dalamnya ada dan signifikan 32 lumayan, ya. Kohesi 40 ada. Nah, tanah yang begini yang kita katakan heavy soil biasanya. Dua-duanya ada, campur. Tapi kalau misalnya sudut geser dalamnya 0, kohesinya besar, itu biasanya kohesif. Kohesinya 0, sudut geser dalamnya besar, biasanya non kohesif. Jadi pasir itu pasti kohesinya kecil. Apalagi dikatakan pasir lepas, itu bisa-bisa C-nya 0. Oke, nah kira-kira demikian, nanti Anda lebih paham, ya. Nah, geser lokal kita setuju, karena alasannya udah jelas. Tentu harus menggunakan yang di korting dulu kan, C-nya di korting dulu, 40 di 2/3-nya, dapatnya 26,67. Begitu juga sudut geser dalamnya, kita korting dulu dengan 2/3 dari tangan P-nya, ya, dapat 23,17 derajat. Ini, setelah ini didapat, baru masukkan ke rumus NQ, NC, N gamma, ya. Kemarin udah sama-sama kita hitung dan kita coba. NQ absen ternyata 8,81, NC 18,25, sedangkan N gamma adalah 8,40, ya, 40.
Pertanyaan tadi ada dua, lebar manfaat dan faktor pengurangan. Maka penyelesaiannya, setelah kita dapatkan ini, kita jawab dulu. Seandainya saya katakan dengan konsep lebar manfaat, berarti ada B aksen dan ada L aksen. Jadi daerah ini kan yang akan kita ambil. Cari dulu EX-nya. EX itu adalah momen MY dibagi P. Dapatnya 0,08. EY adalah momen MX dibagi dengan P. Dengan terbalik, sehingga ini dapat 0,135 meter. L aksen adalah L dikurangi 2EX. Jangan terbalik lagi juga. Sehingga ini dapatnya 3,84. Karena bujur sangkar tadi 4 kan? Nah, B absen 4 dikurangi 2 kali ini. Dapatnya ini. Anda perhatikan. 3,84 tidak sama dengan 3,73 kan? Dengan demikian ini tidak bujur sangkar lagi dia. Gitu loh. Ya. Begitu juga luas ini harus Anda cari lagi, yaitu D aksen kali L aksen. Karena yang bermanfaat cuma ini. Gitu, ya. Dapatnya 14,32. Bukan 16. Aslinya kan 16. 4 kali 4, ya. Oke, nah. Daya dukung, kita hitung. Karena dia bukan bujur sangkar, ya kan? Maka Q ultiminnya adalah persegi panjang rumusnya. Jelas nih. Jadi harus dipakai persegi panjang karena di sini udah menggunakan L aksen dan B aksen karena ini nggak sama. Maka rumusnya adalah persegi panjang. Nah, rumus persegi panjang ini kita sudah lihat. Nah, kita tentukan dulu muka air tanah. Karena apa? Ini ada muka air tanah. Diketahui adalah 4,2 di bawah alas fondasi. Dengan demikian, kita cek B aksennya berapa? 3,73. Artinya lebih kecil dari 4,2 kan? Nah, kondisi 5. Kalau Anda lihat di situ, benar nggak kondisi 5? Jadi dia bawah sekali ya, tidak di atas. Kondisi 5 kan? Nah, dengan demikian, Q-nya adalah gamma M kali DF, sedangkan gamma B adalah gamma M dikali B. Hitung 18 kali 1,8 DF-nya dapat ya. IB aksen Anda perhatikan lagi, gamanya 18, B-nya masukin B aksen, jangan lupa nih. Karena kita menggunakan lebar manfaat. 67 sekian. Nah, nilai ini semua dimasukkan ke dalam Q ultimate. Rumusnya ini ya. Dapatnya 1141,21. Jelas nih ya? FK diketahui 3, maka QA-nya yang diizinkan adalah 1141,21 dibagi 3 adalah 380,40. Ini daya dukung yang diizinkan. Tegangan kontak. Nah, Anda perhatikan lagi nih. P-nya kan 2000 nih. Nah, A-nya bukannya 16, tetapi apa? Harus pakai yang aksen. Karena kita sesuai ya, harus yang bermanfaatnya saja. Sehingga dapatnya 139, sekian. Nah, pertanyaannya tidak kuat atau tidak, tinggal dibandingkan aja kan. Ini dari atas, dari beban. Ini dari beban. Ya kan? Ini dari daya dukung. Jelas, lebih kecil berarti fondasinya kuat. Sampai di situ. Gampang nih ya. Bisa lah langsung sepintas kita lewati bisa. Kita lihat faktor pengurangan. Nah, faktor pengurangan, kalau kita bicara tadi bahwa dia sudut geser dalamnya adalah 2,7. Sedangkan kohesi 40. Nah, ini bukan tanah kohesif dan juga bukan tanah non kohesif. Artinya apa? Kalau kita menggunakan faktor pengurangan, Anda mesti cari dua-duanya nih. Jadi
yang diasumsikan tanah kohesif, Anda cari berapa RE, RY, RY-nya, ya. Untuk tanah non kohesif juga sama, Anda cari juga, ya. Nah, faktor reduksinya kita dapat 2 buah, karena kita tidak bisa menentukan bahwa ini kohesif atau non kohesif. Berarti dua-duanya hitung, oke? Q ultimate dihitung seperti apa? Seperti biasa kan, yaitu menggunakan B yang benar, B yang asli atau L yang asli. Nah, ini rumusnya karena dia 4, B-nya 4, L-nya 4, maka bujur sangkar kan? Maka kita menggunakan bujur sangkar. Oke. 4 masih lebih kecil dari 4,2. Artinya masih tetap kondisi 5. Anda cari Q-nya ini. Tapi gamma B-nya beda nih. Pengalinya nih 4 ini sekarang. Ini jangan salah di sini. Karena faktor faktor pengurangan. Faktor pengurangan 72 di sini. Masukkan nilai ini semua, didapat ini PA-nya. Oke. 386703. Daya dukung yang diizinkan. Faktor pengurangan. Nah, untuk tanah kohesif, Anda cari dulu. Jadi satu-satu nih dihitung karena dua-duanya ada. Dikali ini faktor reduksinya ada dua-duanya, dapat Q-nya ini. Oke, Anda perhatikan. Nah, tegangan kontaknya kan 16 tuh luasnya, benar kan? Karena kita menggunakan faktor pengurangan, maka ini masih yang asli. Tetapi luasnya ini sebenarnya kan bukan segitu, harus Anda reduksi juga nih. Jelas? Jadi dikali juga dengan faktor reduksi ini, A-nya mesti aksen juga di sini sebenarnya, ya. P-nya 2000 tetap, sehingga kita dapat. Ini nah, kebetulan ini ya sama ya. Masih kuat karena yang dari atas lebih kecil dari daya dukung tanah. Jelas ya? Ini satu baru kohesif. Jadi kita asumsikan ini tanah kohesif, dia kuat. Kalau kita asumsikan tanah non kohesif, kita itu sekali lagi. Q-nya kan yang tadi. Faktor reduksinya yang berbeda. Kalau kita menganggap dia non kohesif, ini akan lebih kecil nih. Dapatnya 271. Jadi kalau tanah yang tadi itu kita asumsikan non kohesif, dapatnya 271. Ya. Nah, sama tegang sigma nolnya Anda perhatikan juga tadi ini 0,9, ini 0,18. Sorry, 0,816. 816 sama ya. 0,859. Ya. Nah, dengan demikian dapat 178 ininya. Yang dari atas tegangan kontak, yang dari bawah daya dukung lebih kecil, maka masih kuat. Oke. Bisa ngikutin lebar manfaat faktor pengurangan, tinggal itu saja. Ini beban yang eksentris. Eksentris miring misalnya, ya tinggalkan tadi. P-nya bukan yang asli. Kalau fondasinya horizontal. Kalau fondasinya miring, P-nya yang asli baru reduksi lagi. Oke. Jadi apapun beban yang Anda dapat di lapangan nanti, tidak masalah. Sampai di situ. Silakan kalau ada pertanyaan.